lalu ya. Nah, pada video kali ini kalian akan belajar tentang IPA yang akan ditemani oleh Kak Cipa dan Kak Jihan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian simak video berikut ini. Nothing can stop you. Nothing can stop you. Dari video tadi, ketika kita menendang bola, maka bola akan bergerak ke sana kemari. Kira-kira apa ya yang menyebabkan bola bergerak? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pada video kali ini, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam gaya. Kemudian, adik-adik mampu memberikan contoh macam-macam gaya otot, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kemudian adik-adik diharapkan mampu membuktikan hubungan antara gaya terhadap suatu benda. Dan yang terakhir, adik-adik mampu menentukan gaya pada aktivitas yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sehari-hari melakukan sesuatu menggunakan gaya loh. Ada banyak gaya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bola bisa berpindah tempat karena diberi gaya. Kira-kira gaya itu apa ya? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya tidak terlihat, namun akibat dari gaya terhadap suatu benda bisa kita rasakan. Tapi pada video kali ini kita akan bahas tentang 3 gaya saja. Apa saja sih Kak? Yang pertama yaitu gaya gesekan, yang kedua gaya gravitasi, dan yang ketiga yaitu gaya otot. Nah, coba kalian perhatikan kegiatan berikut. Nah, kegiatan tersebut terjadi karena adanya gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berasal dari otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat. Gaya otot membentukkan tubuh kita untuk mendorong atau memindahkan atau membuat gaya tersebut bisa bergerak. Nah, kalau kegiatan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Buah yang jadi dari pohon terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa sih? Gaya gravitasi adalah gaya yang berasal dari gaya tarik bumi yang membuat benda-benda di seluruh bumi turun dan berpijak di tanah. Nah, kalau kendaraannya sedang berjalan, itu namanya gaya apa ya? Nah, kalau kendaraannya sedang berjalan, itu dipengaruhi karena adanya gaya gesekan. Nah, apa sih gaya gesekan itu? Nah, gaya gesekan adalah gaya yang bekerja ketika benda dan lintasan benda bertemu dan saling bergesek. Nah, jadi gaya gesekan tersebut terjadi karena benda ini, si kendaraannya ini bertemu dengan lintasannya. Jadi ketika bertemu kemudian bergesek sehingga muncullah gaya gesekan. Apakah adik-adik tahu gaya dapat mempengaruhi suatu benda loh? Misalnya saja, ketika menendang bola, membuka pintu, atau kuda yang sedang menarik delman. Jika tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Untuk menggerakkan benda dia menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Jika gaya yang kita gunakan tidak cukup, maka benda tidak akan bergerak. Misalnya, jika terdapat sebuah lemari di dalam kelas, apakah bisa bergerak jika didorong oleh satu orang anak? Bagaimana jika didorong oleh 2 orang dewasa? Pasti akan lebih berpindah, bukan? Nah, jadi semakin besar gaya yang diberikan, pasti benda tersebut juga akan lebih cepat bergerak. Pengaruh gaya yang selanjutnya yaitu gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Misalnya ketika bola ditendang, bola akan berhenti saat dihadang dengan kaki, atau sepeda motor yang melaju akan berbelok ketika sedang dibelokkan. Gerak suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama,
Permukaan suatu benda. Permukaan yang halus pada sebuah benda dapat mempercepat gerak benda. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Semakin besar gaya gesek akan menghambat gerak benda. Yang ketiga, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Semakin besar gaya yang bekerja pada benda akan mempercepat gerak benda. Yang keempat, kemiringan suatu benda. Semakin miring suatu bidang, maka akan mempercepat gerak benda. Nah, pengaruh gaya yang selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Apa yang terjadi ketika telur kita ketuk dengan keras? Maka telur itu akan pecah, bukan? Oleh karena itu, bentuk benda dapat berubah ketika diberikan gaya. Semakin besar gaya, maka makin besar pula perubahan bentuk bendanya. Setelah menerima materi tentang macam-macam gaya, saatnya adik-adik mengerjakan soal untuk mengetahui sejauh mana sih daya simak informasi kalian. Buah jatuh selalu ke bawah. Hal itu menunjukkan adanya gaya A. Gesek, B. Gravitasi, C. Otot. Jawabannya adalah kegiatan mengiring bola dalam permainan sepak bola akan menghasilkan gaya gesek karena A. Gerakan berlari, B. Gerakan menendang, C. Gesekan antara bola dengan rumput. Jawabannya adalah contoh dari gaya otot adalah A. Kegiatan tarik tambang, B. Ketapel, C. Paku yang ditarik magnet. Jawabannya adalah Nah, setelah mengerjakan soal tadi, yuk kita simpulkan materi apa saja sih yang kita pelajari tadi. Nah, yang pertama yaitu gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Yang kedua, macam-macam gaya tadi ada 3. Yang pertama yaitu gaya otot, yaitu gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu gaya gravitasi, yaitu gaya yang berasal dari gaya tarik bumi yang menyebabkan benda-benda di bumi bisa berpijak di tanah. Dan yang terakhir yaitu gaya gesekan, adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan, arahnya berlawanan dengan arah benda. Dan yang ketiga yaitu pengaruh gaya terhadap benda, yaitu gaya menyebabkan benda diam menjadi benda bergerak, gaya memengaruhi gerak benda, dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Setelah menerima materi yang disampaikan oleh Kak Zulfa dan Kak Jihan, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Pasti akan dijawab dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana perasaan adik-adik setelah menerima materi tentang macam-macam gaya? Semoga adik-adik menjadi paham dan mengerti tentang macam-macam gaya. Nah, tugas kalian di rumah adalah amatilah kegiatan kalian di sekitar kalian. Nah, apakah ada yang termasuk dalam gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya otot? Tulis di buku tugas kalian ya. Terima kasih adik-adik telah menyimak video sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.